Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan faqad adda fardah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang melaksanakan ibadah haji satu kali, maka faqad adda fardah, maka dia telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Wa man hajja thaniyatan faqad dayana rabbah. Sedangkan orang menjalankan ibadah haji yang kedua kalinya, berarti dia itu ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa man hajja thalatha hajjin haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'ala an-niran. Sedangkan kalau orang berangkat haji ini sudah 3 kali. Mungkin dari bapak-bapak antum sekalian yang hadir, ada dari kita yang sudah melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 kali. Nih janji Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji sudah 3 kali, maka Allah akan haramkan jasad orang tersebut, baik rambut beserta tubuhnya, itu diharamkan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Hajj. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum haji. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya pelaksanaan ibadah haji itu sendiri berbeda dengan pelaksanaan ibadah umrah. Pelaksanaan ibadah haji itu dikategorikan menjadi 2 miqat. Dalam haji terdapat miqat zamani dan yang kedua miqat makani. Berbeda dengan umrah. Kalau dalam pembahasan umrah itu hanya terdapat miqat makani. Karena dikatakan bahwasannya wa amma binisbah lil umrah fa jami'u sanah waqtul ihramiha. Pelaksanaan ibadah umrah itu tidak ditentukan waktunya, bahkan sepanjang tahun seandainya kita ingin melaksanakan ibadah umrah diperbolehkan. Berbeda dengan haji. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwasanya ibadah haji itu pelaksananya, waktu pelaksanaan itu sendiri sudah ditentukan, ashhurun ma'lumat. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasannya dimaksud daripada ashhurun ma'lumat di situ adalah Syawal wa Dzulqa'dah wa 20 min Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, di mana di dalam bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan di mana seorang muslim itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan memang nanti berdasarkan ketentuan siapa orang yang berhak atau wajib melaksanakan ibadah haji nanti akan dijelaskan. Pertama, di dalam bulan Dzulqa'dah ini, wahai hadirin, bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan di mana bulan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dalam 1 tahun itu 12 bulan. 4 dari 12 bulan tersebut dikategorikan menjadi syahrul hurum, ashhurul hurum, atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 bulan tersebut Allah tidak jelaskan secara langsung, sehingga ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan, "Hunna Rajab, Mudar wa thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." 4 bulan di situ yang dimaksud adalah pertama bulan Rajab yang disendirikan, kemudian 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Nah, sekarang kita sudah memasuki salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Dzulqa'dah ini, kenapa bulan tersebut dikatakan sebagai bulan yang dimuliakan Allah? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib,
Beliau mengatakan ma'nal hurum yang dimaksud, kenapa bulan tersebut dinamakan Ashhurul Hurum? Li'anna al-ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Siapa orang yang melakukan suatu bentuk kemaksiatan, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menzalimi saudaranya, maka dengan sebab hal tersebut dia akan mendapatkan ganjaran dosa itu jauh lebih besar daripada dosa yang ia dapat di luar 4 bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa orang menjalankan sebuah ketaatan, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia menjalani hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya di dalam 4 bulan tersebut, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala itu jauh lebih besar daripada pahala yang ia dapati di luar 4 bulan tersebut. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan pelaksanaan ibadah haji itu terdapat di 2 bulan yang dikategorikan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Dzulqa'dah dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Meskipun di dalam bulan Dzulhijjah cuma 10 hari pertama, tapi tetap penyelesaian nanti itu akan berujung sampai tiba akhir ya, karena setelah pelaksanaan ibadah haji ada untuk pelaksanaan ibadah umrah. Walhasil itu semua merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang melaksanakan ibadah tersebut, bukan hanya ibadah haji, salat kita kerjakan di dalam 4 bulan tersebut, kemudian puasa, dan bukan hanya bersifat ibadah yang wajib, namun ibadah sunnah, baik ibadah maqdah maupun ghair maqdah, itu semua akan dibalaskan, dicatat pahala yang jauh lebih besar daripada pahala yang didapat di luar 4 bulan tersebut. Jadi walhasil kita masuk ke dalam pembahasan haji ini, bahwasannya haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang memang ini diwajibkan bagi setiap muslim, namun memiliki syarat dalam tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri. Karena pelaksanaan ibadah haji ini terbagi menjadi beberapa hukum. Bukan hanya satu hukum sebagaimana salat itu hukumnya wajib, akan tetapi pelaksanaan ibadah haji hukumnya bermacam-macam. Kitabul Haji. Pertama, qala sahibut ta'jiz, dikatakan oleh pengarang daripada kitab At-Ta'jiz, At-Ta'jiz bil Wajiz, yang dimaksud itu adalah Al-Imam Tajuddin Abdurrahim bin Muhammad Yunus Al-Musi. Beliau mengatakan, inna awwala man hajjal baita Adam alaihi salam, wa innahu hajja 40 hajjatan minal hindi masya. Kita tarik ke sejarah permulaan pelaksanaan ibadah haji. Siapa orang yang pertama kali menjalankan ibadah haji? Apakah baginda Rasulullah? Di sini dikatakan Nabi Allah Adam alaihi salam itu adalah orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan beliau ini tidak seperti Nabi Muhammad yang beliau itu tinggal di Jazirah Arab, tinggal di kota Makkah, tinggal di kota Madinah, melaksanakan ibadah haji itu dengan berjalan pun tidak begitu jauh. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam selama 40 tahun beliau melaksanakan ibadah haji di setiap tahunnya. Beliau menjalankan ibadah tersebut dari negara India dengan berjalan kaki. Nabi Allah Adam, Abul Bashar, yaitu bapak daripada setiap manusia. Wakila ma min nabiyyin illa hajjahu hatta Nuh wa Salih. Bahwa dikatakan oleh sebagian ulama tidak ada satupun nabi yang pernah melewati ibadah haji. Artinya dari nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW itu semua sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian waruya annahu lamma hajja Adam la qala lahu Jibril innal malaikah kanu yatufun qablaka bihadzal bait 7,000 sanah. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam sedang melaksanakan haji para hadirin, pada saat itu malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, wahai Adam, jangan kira ente orang yang pertama melaksanakan ibadah haji. Kita para malaikat sudah 7.000 tahun lamanya kita bertawaf
mengelilingi Ka'bah. Berarti bukan hanya sekedar manusia saja yang mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah haji, tapi juga para malaikat. 7.000 tahun sebelum Nabi Allah Adam melaksanakan ibadah haji, mereka sudah berkeliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah tersebut untuk apa? Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sejarah bagi kita semua, yang mana wal masyhurah annahu furida fi sanati sadisah minal hijrah. Sedangkan di dalam perintah syariat agama kita, setelah baginda Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka pelaksanaan ibadah haji itu terjadi khilaf pendapat. Yang pertama dikatakan di zaman baginda Rasulullah, haji itu diperintahkan pada saat tahun ke-6 setelah hijrah. Yang kedua dikatakan wa fil khamisah, 5 tahun setelah hijrah. Wa qila qabla hijrah. Dan menurut sebagian pendapat lainnya, ibadah haji dimulai dari sebelum Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Wala yajibu bi asli syar'i illa marrah. Nah, ini yang harus diketahui. Banyak seringkali orang bertanya, apakah kewajiban haji itu harus dilaksanakan setiap tahun? Sebagaimana sholat, kita harus melaksanakan ibadah sholat setiap hari, puasa setahun sekali, apakah haji juga dilaksanakan setiap tahun? Wala yajibu bi asli syar'i illa marrah. Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji cukup sekali. Sekali seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, maka telah gugur kewajiban dia menjadi seorang muslim, yang mana dia harus menyempurnakan rukun Islam yang 5. Yang terakhir itu adalah ibadah haji. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da fardil haji illa marratan wahidatan wa hiya hajjatul wada'. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau ini ketika di masa hidupnya hanya melaksanakan ibadah haji cuma sekali, dan ibadah haji tersebutlah yang dimaksud dengan hajjatul wada'. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam man hajja hajjatan faqad adda fardah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang melaksanakan ibadah haji 1 kali, maka faqad adda fardah, maka dia telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Wa man hajja thaniyatan faqad dayana rabbah. Sedangkan orang menjalankan ibadah haji yang kedua kalinya, berarti dia itu ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa man hajja thalatha hajjin haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'ala an-niran. Sedangkan kalau orang berangkat haji ini sudah 3 kali, mungkin dari bapak-bapak antum sekalian yang hadir, ada dari kita yang sudah melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 kali. Nih, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji sudah 3 kali, maka Allah akan haramkan jasad orang tersebut, baik rambut beserta tubuhnya, itu diharamkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat haji, Allah sampaikan kita ke Baitullah. Yang sudah sampai ke Baitullah, Allah kembalikan kita untuk melaksanakan ibadah haji selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu para hadirin, pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh al-Imam Abu Yahya Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, bahwasanya salah satu bentuk kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hajjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan ini peruntukan bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria syarat untuk dianggap sebagai istita'ah, mampu melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa orang yang kufur, ya artinya mereka mengingkari terhadap kewajiban pelaksanaan ibadah haji. Banyak dari kita sudah diberikan harta berlimpah,
diberikan kemampuan baik secara fisik dan materi. Karena pelaksanaan ibadah haji ini, kemampuan yang dimaksud itu hanya terbagi menjadi dua kategori. Pertama secara fisik, dan juga yang kedua secara finansial atau materi. Orang banyak yang sudah mampu, tapi berapa banyak manusia sudah diberikan kelebihan harta, kesehatan jasmani dan rohani, namun sampai pada akhir hidupnya belum menyempatkan diri untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Banyak kita lihat orang yang keluar negeri sana sini kemari, sampai belahan dunia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, semua sampai. Tapi untuk ke Baitullah itu tidak satu kali pun menginjakkan kakinya di tanah. Alhamdulillah. Padahal kalau kita saja yang nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sangat berharap supaya ini kaki minimal bisa sampai ke sono. Betul. Kita punya harapan supaya kita punya mata langsung memandang Baitullah. Kita punya harapan mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita berdoa di tempat yang sangat mustajab. Karena para hadirin, banyak tempat, namun tidak semua tempat itu diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kelebihan terhadap sebagian makhluknya daripada sebagian makhluk lainnya. Sebagian tempat Allah lebih muliakan daripada sebagian tempat lainnya. Sebagian manusia Allah tinggikan derajatnya daripada sebagian manusia lainnya. Begitupun sebagian waktu Allah lebih utamakan diberikan di dalamnya suatu fadilah daripada sebagian waktu lainnya. Yang dimaksud tempat Allah lebihkan, ini buat para jamaah yang mungkin sudah pernah datang menziarahi makam baginda Rasulullah. Di sana itu di dalam Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah. Tahu? Kalau dulu Raudhah ini karpetnya dibedakan. Yang Raudhah lempangan kayak gini modelnya, di karpet hijau, lampangnya udah khas banget. Kemudian terakhir kemarin bulan Syawal Al-Fajr, lihat bahwasannya Raudhah ini sudah sama. Di sana Raudhah itu merupakan tempat yang dimana itu diberikan sebuah keutamaan oleh Allah daripada tempat lainnya. Baginda Rasulullah katakan, "Ma baina baiti wa minbari hada raudhatun min riyadil jannah." Ini kata Rasulullah, rumahku menuju mimbar masjid itu merupakan taman-taman surga. Taman surga nggak cuma satu. Apakah taman surga hanya di Raudhah di Masjid Nabawi? Bukan. Tapi Raudhah tersebut kenapa kok sampai orang berharap, berusaha dia masuk ke dalam Raudhah, bahkan rela mampu untuk menunggu berjam-jam. Masya Allah. Kalau dulu setelah pelaksanaan ibadah sholat fardu kita bisa masuk Raudhah. Tapi terakhir Al-Fajr mendapat kabar bahwasanya kita masuk Raudhah sekarang sulit. Beberapa bulan yang lalu masuk Raudhah itu wajib diperbolehkan sebulan satu kali. Tapi terakhir baru banget di Syawal. Setahun cuma diberikan kesempatan kita untuk sekali masuk Raudhah, dan itu masuk harus menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya Nusuk. Kita daftar untuk pakai paspor. Nomor paspor kita tercatat setahun. Kalau udah sekali kita masuk, maka tahun berikutnya baru diperbolehkan lagi. Makanya agak repot. Padahal itu tempat yang begitu mustajab. Semua orang siapapun yang datang ke sana ingin berharap bisa menginjakkan kaki di tanah Allah. Tapi alhamdulillah dengan sebab itu, kalau dulu kita masuk 5 menit perorangan, sampai kita udah sholat tuh kepala kita, ya Allah, terkadang kita dikepak-kepak sama para askar, betul. Mungkin ada yang pernah ngerasain nih. Kita lagi doa, haj, ukhruj, keluar ente cepetan, banyak lo yang ngantri. Tapi kemarin alhamdulillah, masya Allah luar biasa, setengah jam kita di Raudhah. Artinya 1 tahun kesempatan diberikan, tapi kita puas. Nanya Raudhah. Begitu pula di depan Baitullah, Ka'bah. Di depan Ka'bah, semua orang berusaha untuk mencium daripada Hajar Aswad.
karena mengetahui bahwasanya Hajar Aswad putrah min qitaril jannah, batu pecahan dari batu surga, bukan kayak batu kali pada lumutan, kagak. Batu Hajar Aswad wangi, orang berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Karena apa? Hajar Aswad ini ibarat seperti untuk kita mentransfer dosa. Itu kenapa Hajar Aswad hitam? Dosa manusia udah pindah. Dulu putih luar biasa. Nah, sekarang makanya kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma balighna ziyaratul haramain fi kulli sanah. Ya Allah, sampaikan kita untuk dapat menginjakkan tanah suci Makkah dan Madinah al-Munawwarah. Setiap tahun baru bisa. Enak orang yang kerja di travel, dapat apa? Dapat peluang kesempatan yang berlebih. Setiap bulan bahkan bisa berangkat. Luar biasa. Kita yang banyak duit belum tentu bisa sampai. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, diriwayatkan oleh putra daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau menyampaikan bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan dari 5 pondasi. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah, bersyahadat, bertauhid, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Yang ketiga, wa iqamis shalah, melaksanakan kewajiban salat. Jadi salat yang wajib 5 waktu. Banyak orang salat 5 waktu suka bolong-bolong. Kadangkala orang salat ya seminggu cuman sekali, lempengan Jumatan dia baru salat. Luar biasa. Yang keempat, yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan disinilah titik tumpu yang akan kita bahas, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan terakhir, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hurairah, dahulu ketika beliau sedang berkhutbah memberikan sebuah nasihat kepada kita, beliau mengatakan, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju, wahai manusia sekalian, Allah telah mewajibkan kita melaksanakan ibadah haji, maka fahujju, berhajilah kalian. Faqala rajulun, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, aqulla amin ya Rasulullah, apakah pelaksanaan ibadah haji itu harus dilaksanakan setiap tahun? Repot nih kalau kita melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Makanya pada saat itu Rasulullah memberikan sebuah respon. Fasakata, Rasulullah terdiam, hatta qalaha thalathan, sampai pemuda tersebut bertanya 3 kali kepada Rasul, ya Rasul, haji tiap tahun apa kagak? Rasul, haji tiap tahun apa kagak? Masih diam juga tuh Rasul. Sampai ketika Rasulullah mengatakan, faqala lau qultu na'am lawajabat, seandainya aku jawab iya atas dasar pertanyaanmu, maka ini lawajabat, haji akan wajib bagi kalian dilaksanakan setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kata Rasul, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Jadi boleh jadi nih di waktu muda setiap tahun kita berangkat haji, belum tentu di waktu tua kita sanggup, belum tentu, betul. Boleh jadi nih tahun kita punya duit banyak, tahun berikutnya masih banyak, berikutnya terus, tapi roda dunia berputar. Boleh jadi suatu saat kita melarat, naudzubillah, nggak jadi berangkat haji. Repot nggak? Repot. Berangkat haji setiap tahun, kalau andai kata setahun kita kegelasan, berarti kita dosa. Kemudian thumma qala daruni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'al. Udah ini cukup, ente lakuin apa yang anda tinggalkan, kata Rasul. Yang anda perintahkan kerjain. Anda tahu udah nakar-nakar nih, ente mampunya sebatas sampai mana. Jangan sampai kita ini hancur dengan sebab banyaknya pertanyaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, pada saat itu masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa itu adalah kaum Bani Israil. Mereka banyak tanya.
Sampai ketika ada orang kaya punya ponakan banyak dulu di zaman Nabi Musa. Ini Bani Israel orang kaya, tajir, dia punya ponakan banyak, udah sepuh tua, bukan didoain panjang umur, malah dibunuh. Pamannya dibunuh. Akhirnya apa? Nabi Musa didatangi oleh salah seorang ponakan yang lainnya, bertanya, dan Nabi Musa mengatakan sumpah bahwasanya aku akan mengecek nih bagaimana proses kematian itu terjadi. Akhirnya apa? Nabi Musa mendapatkan suatu ilham perintah dari Allah untuk meminta salah satu ponakan tersebut yang mengadu kepada Nabi Musa untuk menghadirkan sapi. Itu ponakan ya bebel juga memang, ditanya sapi yang model bagaimana, warna apa? Sapi yang warna putih. Oh bukan, warna kuning. Ya, cari lagi, kan kuning susah, kuning langsat. Udah dapat, yang tanduknya model bagaimana? Yang cula 1 apa 2? Yang 2 dah. Kasih lagi. Tapi tanduk yang berapa senti? Wah, ada segala tanduk, ditanya ukurannya berapa senti. Yang model bagaimana? Terus ditanya sampai pada akhirnya diberikan satu ciri-ciri sapi. Namun itu satu kampung yang punya sapi itu cuma 1 orang. Sampai ketika itu orang tersebut meminta untuk dibayar itu sapi. Sini dah gue bayarin sapinya nih, gue pengen kumpulin nih kewajiban gue nih, gue disuruh sama Nabi Musa. Agak mau tuh yang menjual. Akhirnya sampai dinegosiasi, sampai dilipat 10 kali lipat daripada harga, akhirnya baru dikasih. Berat nggak? Berat, hancur itu orang. Sekalipun dia menjalankan kewajiban yang sebagaimana diperintahkan Nabi Musa, cuma dia hancur, keberatan. Lagi Rasul banyak nanya. Ini andai kata dulu zaman sahabat banyak yang nanya sama Rasul, yang nggak manfaat ditanya, mungkin ini kita sampai sekarang berat. Untuk itu yang ketiga, di sini dikatakan bahwasannya hukum haji disebutkan oleh Al-Imam Hasan bin Muhammad Al-Qaf di dalam kitabnya Taqriratus Sadidah. Apa sih hukum pelaksanaan ibadah haji tersebut? Yang pertama dikatakan bahwasanya ahkamul hajj khamsah. Hukum haji ada 5. Yang pertama fardu ain. Hukumnya fardu ain. Berarti kalau fardu ain ini statusnya wajib per individu. Andai kata per individu dari kita tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita berdosa. Pertama fardu ain. Wa huwa hajjatul Islam idza ijtama'at syurut wajib wujubil hajj. Tapi itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat yang 7 daripada syarat-syarat haji. Islam, bulugh, akal, hurriyah, wujuduz zat wa rahilah, wa wujudul imkan, al-masir. Itu syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Yang kedua, hukum daripada haji itu adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah berarti statusnya seperti sholat jenazah, yang kalau orang lain ngerjain berarti sudah gugur kewajiban kita. Sesama muslim sudah dikerjakan itu pelaksanaan ibadah haji. Contohnya kahiyal Ka'bah kullasan. Ka'bah ini harus diramaikan oleh masyarakat muslim setiap tahunnya. Jangan sampai Ka'bah itu sepi. Tujuannya itu untuk apa? Memuliakan Baitullah. Berarti menandakan hukum haji itu fardhu kifayah. Kalau orang-orang udah ada yang datang ke Ka'bah, berarti kita gugur udah, nggak wajib ke sono. Makanya pas waktu masa Covid, Ka'bah tetap diadakan pelaksanaan umroh atau haji, meskipun pakai cara apa? Pakai protokol harus kita ikuti. Ya nggak jadi masalah. Yang penting Ka'bah agak sepi. Begitu pula masjid. Masjid juga nggak boleh sepi, harus diisi. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hukum ibadah haji itu sendiri adalah sunnah. Oh sunnah? Iya sunnah. Bagi siapa? Kahajis sibyan wal abid. Bagi anak-anak bocah. Kan banyak tuh bocah yang dibawa haji sama bapaknya. Ya, dituntun atau digendong di atas. Apakah bocah tersebut sudah mengguguri kewajibannya sebagai seorang muslim? Belum. Karena haji yang dilaksanakan di usia kecil itu merupakan haji sunnah. Begitu pula budak. Cuman zaman kita sekarang udah nggak ada perbudakan.
Yang keempat, makruh kama idza khafa aw syakka fil halak. Yang keempat, makruh ketika apa? Ketika kita khawatir kahajjil faqir alladhi ya'tamidu 'ala su'alin nas. Takutnya nih kalau kita pergi di tengah jalan kita dibegal. Haji kita kagak jadi, tengah jalan kagak selamat, kita mendatangkan suatu bahaya terhadap diri kita sendiri. Banyak orang dulu naik kapal haji tahun 60 70-an. Naik kapal sampai ini yang paling sering kali terjadi di benua Afrika. Biasanya banyak kapal perampok. Tuh, orang-orang yang suka bajak laut. Akhirnya dia membajak satu kapal rombongan yang mau berangkat pelaksanaan ibadah haji. Mau nggak mau kita kudu balik daripada kita punya nyawa kagak selamat. Nah, pulang. Nggak wajib kita melaksanakan ibadah haji. Makanya andai kata kita terus haram haji. Kenapa? Dapat membahayakan diri kita. Cuman bedanya kalau udah ihramnya repot nih. Ketika berangkat haji, malu balik ke rumah, ya kan? Malu, lu kagak jadi berangkat haji nih. Ah udah, cepet banget seminggu doang. Nah, kita kudu bayar dam. Yang kelima, status haji itu hukumnya haram bagi siapa? Kahajil mar'ah biduni mahramin. Orang perempuan haji kagak bawa mahram ataupun kagak pakai dapat izin suami. Tahu-tahu, "Neng, lu mau berangkat haji tahun ini?" Lah iya, dari kapan? Lu daftar, gua kagak tahu-tahuan. Nah, lakinya kagak redo. Kenapa? Kagak diajak. Boleh nggak tuh orang perempuan berangkat? Kagak boleh, haram. Nggak dapat izin dari lakinya. Biarkan yang punya banda, si perempuan tuh bininya dia punya banda banyak, lakinya miskin melarat. Ya, izin, jangan seenaknya. Memang terkadang nih manusia, ketika bininya itu selalu merasa di atas daripada lakinya, apalagi punya duit tak banyak, repot dah laki kita, injak-injak kita. Ya, ibarat nih di buah durian kita buah pahaya, iban benyek. Tuh, orang perempuan kalau udah punya duit banyak repot. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri? Ya, ta'riful hajj yang dimaksud lugatan al-qasd, menyengaja atau bermaksud wa syar'an qasdul baitul haram lin nusuk. Ya, kita pergi ke Baitul Haram, kita sengaja untuk apa? Beribadah. Banyak orang datang ke tanah haram bukan buat beribadah, cuma buat dagang. Ada lagi datang ke sana buat traveling, ya. Ada lagi orang datang ke sana emang cuma buat mukimin, bukan tujuan untuk ibadah. Ya. Apakah itu termasuk dikatakan haji? Tidak. Bahkan haji ini sendiri dikategorikan bagi siapa? Sawan kana li Baitul Haram linusuk aw li ghairi kal bait wal akl wasyurb. Ma'na al-lughawi a'am min asy-syar'i kama huwa al-ghalib. Yang dimaksud sebenarnya di sini untuk ibadah, tapi ibadah yang sudah ditentukan. Ibadah kan banyak nih. Ya, intikaf ibadah bukan? Ibadah, kita duduk doang nih. Datang ke haram disebut haji apa kagak? Kagak. Nah, cuma duduk doang kan. Ibadah haji ini kita harus praktekin itu semua. Apa rukunnya yang ada? 5. Pertama, niat. Kedua, ihram. 3, wukuf di Arafah. 4, tawaf, sa'i. Dan juga yang terakhir, tahallul. Harus dikerjakan rangkaian ibadah tersebut. Maka andai kata satu perkara daripada rukun itu tidak dikerjakan, maka pelaksanaan ibadah haji itu tidak dianggap sah. Sekarang banyak orang berangkat haji punya utang banyak, sana kemari punya utang belum kebayar, dia udah berangkat haji, tetangganya gerutu, ya gak? Gerutu, si Fulan berangkat haji, suwe banget, utang mau 10 juta belum dibayar. Boleh nggak tuh orang begitu berangkat haji? Hah? Kagak boleh. Oh Ustaz, saya kan waktunya dapat tahun ini. Kalau saya kagak jadi setoran nih, saya kagak jadi berangkat tahun ini. Kalau saya dahulu utang tersebut, maka kagak punya duit lagi. Boleh nggak tetap berangkat? Nah ini panjang nih pembahasannya. Pertama yang harus kita ketahui, bahwasannya Rasulullah dalam sebuah hadis sudah katakan, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamut yahudiyan aw nasraniyan.
Rasulullah sudah bilang haji kudu punya perbekalan secara materi, finansial, kita kudu lengkap semuanya, kendaraan kudu punya. Kemudian yang kedua, wa yushtaratu fi zat ma yakfihi li jihadi wa ju'i fadilan. Di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj, Al-Imam Nawawi beliau katakan disyaratkan perbekalan tersebut yang mencukupi untuk dari masa keberangkatan kita sampai kepulangan kita. An qada'i dain yakunu 'alaihi halan kana aw ajalan. Kan kebutuhan tersebut dicukupi terhadap siapa? Bagi mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Anak, bini, nafkahnya ditanggung sama kita. Itu harus kita cukupi kebutuhannya, bukan cuma modal untuk berangkat hajinya doang. Berikut juga butuh bayar utang. Baik utang yang sebenarnya, kan utang kan ada dua nih. Ada yang wajib kita bayar kontan, ada yang boleh cara berangsur atau diberikan tempo, lu bulan depan boleh dah bayar. Nah, kalau kata Imam Nawawi sebenarnya nggak boleh punya utang, biar kata kita utang yang bulan depan boleh kita bayar, tetap nggak boleh berangkat. Kalau kata Imam Nawawi. Kemudian, na'am law qila bidzalika fil mu'ajjal kana lahu wajhun. Tapi seandainya dikatakan bayar utang gua kan diangsur, gua boleh berangkat dan juga boleh bayar utang bulan depan. Nah seharusnya juga gini, masa gua punya duit sekarang ya nggak boleh berangkat haji, padahal utang itu bisa gua lunasin besok-besok. Kalau haji belum tentu gua bisa berangkat tahun selanjutnya. Ada orang beranggapan seperti itu. Tapi tetap di sini bahkan berdasarkan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Hasyiyah Ibnu Hajar Al-Idah. Beda lagi. Ya, beliau katakan Allahumma shalli ala Muhammad bi anna ad-daina mahdhu haqqi adamiyyin aw lahu fihi sya'ibah qawiyah bahta yawala. Imam Ibnu Hajar katakan utang itu hak Adam, hak manusia. Haji itu hak Allah. Beda. Jangan samakan antara hakullah sama hak Adam. Hakullah, kita punya dosa sama Allah, taubat cukup apa kagak? Cukup. Tapi kalau hak Adam, andai kata pulang ke gereto yang kita zolimi, apalagi kalau dia udah mati duluan, ntar di akhirat dituntun. Udah sering banget nih kita dengar ceritanya modelannya Allah si fulan punya hak yang belum diselesaikan terhadap saya, dia zalim waktu dia hidup di dunia. Ada fulan ngadu sama Allah, akhirnya apa? Pahalanya diambil satu persatu. Pahalanya habis, ada lagi yang datang, ya Allah si fulan dulu pernah zalim juga. Pahala udah habis, dosa dikirim. Nah, repot tuh. Kalau kita udah punya banyak dosa di akhirat, kalau di dunia kita masih bisa tobat, dosa kehapus. Tapi kalau seandainya di akhirat, apa bisa terhapus? Tidak. Dicuci dulu di neraka. Allah itu tidak mendalik. Mudah-mudahan kita langsung masuk surga, amin. Nah nih, karena sudah mau habis waktu, terakhir ada satu amalan di mana seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah haji namun belum sampai, ya baik dari segi materi belum mencukupi atau secara fisik, namun baginda Rasulullah SAW memberikan suatu jalan keluar bagi kita semua. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari baginda Rasulullah, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, qala Rasulullah SAW, baginda Rasul mengatakan, man shallal ghadah fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Kata Rasulullah, man shallal ghadah fi jama'atin, orang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, kemudian setelah selesai salat jamaah dia duduk di masjid atau di tempat dia ngelaksanain sholat, dia berzikir kepada Allah sampai waktu matahari sudah muncul. Kemudian apa? Tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti yang dimaksud sholat isyraq. Sampai isyraq nih kita zikir. Ini kita lagi ngaji zikir apa kagak? Zikir.
Dalam riwayat baginda Rasulullah katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabat-sahabatku, kalau seandainya engkau melewati taman-taman surga, ini termasuk daripada taman surga. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasul?" Apa ini maksud daripada taman surga? Rasulullah menjawab, "Qala hilaqud dzikir." Yaitu majelis dzikir. Ini semacam ini. Kita lagi ngaji berarti kita sedang halaqah dzikir. Nah, ini habis ini tuh shalla rak'atain, salat 2 rakaat, salat isyraq, maka kata Rasulullah, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Kita yang modelan begitu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna sebanyak 3 kali. Luar biasa. Ini kalau andai kata hari-hari kita kuliah subuh, kita hadirin sholat di masjid berjamaah. Ya, habis kelar sholat kuliah subuh, kita sholat 2 rakaat. Ya, habis ini pada sholat 2 rakaat dah. Ya, udah masuk isyraq, kita sholat. Pulang kita nyandang gelar haji. Belum berangkat haji, udah panggil haji. Enak modal sholat doangan. Pulang panggil Pak Haji. Panggilan Pak Haji cuma di Indonesia doangan. Di Arab mah kagak ada. Habaib juga kagak ada. Habib Alwi pernah haji. Ada Haji Habib Alwi, kagak ada. Orang kita doangan, orang Indonesia buat-buatan tuh. Mana memang apa? Suatu bentuk ya kemuliaan. Karena haji kagak murah dari Indonesia. Haji mahal, ya kan? Jadi suatu kebanggaan bagi kita, yang kebanggaan tersendiri karena sudah melaksanakan ibadah haji dan mengumpulkan kewajiban. Ya, untuk itu mari sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salehah. Allah angkat segala penyakit kita. Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Ala hadinya wa kunna sallallahu hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana min nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. وعفوا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا الله بحق الفاتحه بسر الفاتحه وبكرمه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه يا من انزل الفاتحه اجعل من مد الصالحه اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تبارك معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا عندنا شكينا ولا مطردا ولا محروما ولا محروما اللهم ارفع لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا وزدنا علما وفضلا ومحبه ومجدا واجعلنا من بارك الصالحين اللهم طول عمرنا في طاعتك وصحح اجسادنا ونور قلوبنا واختم لنا بحسن الخاتمه واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره واشف امراضنا شفاء عيننا لا يغادر سقما ولا الما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebih mohon maaf dan Allah yang berkaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.